Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku, mata kuliah ilmu perpetaan kartografi, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji bersama. Minggu kemarin kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan konsep dasar kartografi, kemudian tata peta atau letak peta atau layout peta. Nah, nanti pada kesempatan kali ini nanti akan dipaparkan oleh kelompok. Mari kita bersama-sama kita simak untuk paparan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti silakan dicek di Vclass terkait dengan materi, terkait dengan absensi. Jangan lupa ditulis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pada kesempatan ini. Kemudian kita sharing bersama, kita diskusikan bersama di Vclass atau di WhatsApp group. Terima kasih, mari kita simak-simak bersama pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar bersama kami kan? Tetap lakukan hal positif di rumah ya. Stay safe, healthy, and happy teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Wawan Khairul Anam, Wanda Aprilia Fajerin, Lulu Husnul Mu'arifah, dan Fauzul Muna. Kami dari kampus IAIN Kudus Tadris IPS kelas B semester 4. Di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang simbol peta. Akan tetapi, sebelum kita membahas tentang simbol peta, terlebih dahulu kita belajar tentang pengertian peta rupa bumi dan peta tematik. Peta rupa bumi adalah peta yang menggambarkan seluruh unsur-unsur topografi yang nampak di permukaan bumi, baik unsur alam seperti sungai, garis pantai, danau, lautan, gunung, semak belukar, dan lain sebagainya. Selain unsur alam, terdapat juga unsur buatan manusia seperti jalan, jembatan, permukiman, pelabuhan, dan batas-batas administratif suatu wilayah. Selanjutnya, peta tematik. Peta tematik adalah peta yang hanya menggambarkan satu tema saja, seperti peta yang dibuat khusus untuk menggambarkan kepadatan penduduk, jenis iklim, persebaran jenis tanaman tertentu, data perubahan iklim, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui arti tentang peta rupa bumi dan peta tematik, langsung saja kita masuk ke pembahasan apa itu simbol peta dan apa saja sih simbol-simbol peta itu. Simbol adalah gambar di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam di permukaan bumi. Lalu, simbol-simbol peta dapat dibedakan menurut bentuk dan menurut artinya. Menurut bentuknya, simbol terbagi atas simbol titik, simbol garis, simbol bidang. 1. Simbol titik digunakan untuk menyatakan lokasi atau bentuk unsur-unsur yang erat hubungannya dengan skala peta. 2. Simbol garis digunakan untuk mewakili unsur-unsur yang berbentuk garis, seperti garis pantai, sungai, jalan, batas hutan, batas administratif, dan sebagainya. Yang ketiga, simbol bidang digunakan untuk mewakili unsur-unsur yang berbentuk luas atau bidang lahan seperti areal persawahan, hutan, daerah kabupaten, dan sebagainya. Sedangkan menurut artinya, simbol terbagi atas simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Simbol kualitatif merupakan
Simbol yang menyatakan identitas atau melukiskan keadaan asli dari unsur-unsur di permukaan bumi, dihubungkan dengan kualitas atau wujud dari unsur yang diwakilinya. 2. Simbol kuantitatif. Simbol kuantitatif menyatakan identitas atau menunjukkan besaran atau jumlah banyaknya anggota dari unsur yang diwakilinya. Simbol kuantitatif ini juga berbentuk titik, garis, dan luas. Baik simbol kualitatif maupun simbol kuantitatif dapat dibagi lagi atas 1. Simbol piktorial, yakni simbol yang melukiskan bentuk asli dari unsur yang diwakilinya. 2. Simbol geometrik, yakni simbol yang bentuknya geometris yang mungkin tidak ada kesamaan atau hubungan bentuk dengan unsur yang diwakilinya. 3. Simbol huruf atau angka biasanya digunakan dalam peta-peta jenis tanah, geologi, mineral, dan sebagainya. Next, yang terakhir, diagram. Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Atau definisi diagram yang lainnya adalah lambang-lambang tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan dalam suatu sistem. Fungsi diagram secara umum adalah untuk memberikan gambaran mengenai suatu data hasil analisis supaya mudah dimengerti oleh pembaca. Berikut macam-macam diagram. Pertama, diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk batang berupa persegi panjang. Data kualitatif ditunjukkan oleh sumbu mendatar, sementara itu data kuantitatif melalui sumbu tegak. Semakin tinggi suatu batang, semakin besar jumlah atau frekuensinya. 2. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Ketiga, diagram garis atau kurva adalah suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Keempat, diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok. 5. Diagram Kartesius adalah gambar atau grafik yang menunjukkan kepada sistem koordinat yang digunakan untuk meletakkan titik-titik pada penggambaran objek dengan nilai pada sumbu X dan sumbu Y. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengar dan menyimak materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video materi simbol peta ini, saya dan kelompok saya akan siap menampung kritik dan saran dari teman-teman semua. Terakhir, ucapan terima kasih kepada Bapak Deni Miftah M. Nur yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat, ilmu, dan pengalamannya, sehingga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi hasanah edukasi pembelajaran yang lebih baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.